Ledakan kasus COVID-19 menyebabkan kelangkaan oksigen di Indonesia lantaran jumlah permintaan oksigen yang meningkat signifikan. Indonesia membutuhkan 868.202 meter kubik oksigen per hari hanya untuk pasien COVID-19. Jumlah ini setara dengan lebih dari setengah kebutuhan oksigen Asia Tenggara. Dan langsung untuk membahas lebih lanjut terkait kelangkaan oksigen, sudah bergabung bersama kami yaitu Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Ya, selamat siang Pak Erick Thohir, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Langsung nih Bapak, tadi kita mulai dengan informasi perihal oksigen nih Bapak. Baik, apa solusi terbaik khususnya untuk kondisi saat ini di Indonesia? Ya, memang kan kalau kita lihat kapasitas kebutuhan oksigen untuk medis di Indonesia di kala normal itu 181.000 dengan tentu catatan jumlah kapasitas tempat tidur yang ada. Kalau kita ngelihat tentunya ada kenaikan, mau tidak mau, ya kebutuhan oksigen ini harus ditingkatkan. Tetapi kan tidak mungkin juga kita menyetop yang industri. Nah, karena itu sebagian kita switch dari industri, ini sesuai dengan tadi arahan dari Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus kepada para industri. Tetapi kalau kita lihat, ya kita tidak mau lihat yang terjelek ya, tapi kita harus siap. Kalau ini kenaikan terus terjadi, makanya oksigennya berkurang. Karena itu tadi opsinya. Yang industri sebagian di switch ke medical, kita juga import. Nah, yang paling penting juga logistik. Nah, logistik ini yang kita kemarin juga ditekankan dari Pak Menko kepada kami dari BUMN, ayo turun bantu logistik untuk oksigen. Makanya kemarin kita bekerja sama baik dari BUMN dan swasta sudah menurunkan 27 truk isotank yang masuk kapasitas 20 ton, itu kira-kira 540 ton, ya itu kita coba bantu. Karena kebutuhan 800 ton per hari, ini 540 kita coba. Ini khusus buat Jawa ya. Nah, tentu yang di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, truk-truk dari BUMN tetap standby kalau sampai nanti di switch untuk kebutuhan oksigen. Baik, switch, kemudian juga tambahan impor, kemudian selain oksigen nih Pak Menteri, stok obat impor juga semakin menipis. Nah, bagaimana realisasi selanjutnya terutama terkait untuk produksi sendiri obat terapi COVID-19 di Indonesia? Ya, kembali kalau kita bicara stok obat, ya memang ini yang sejak awal kita sudah sampaikan bahwa bahan baku obat-obatan ini masih impor. Itulah ke depan Indonesia harus merubah strateginya bahwa apa? Kita harus buat produksi sendiri. Nah, tapi udahlah, kita jangan bicara itu, kita bicara sekarang. Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai bisa produksi obat generik untuk terapi COVID ini. Baik oseltamivir, ivermectin, favipiravir, azithromycin, paracetamol, ambrosol, ini kita udah. Yang belum kita bisa bikin tocilizumab. Nah, ini memang kemarin juga WHO baru announce ini salah satu obat bagus. Nah, tapi ini belum bisa kita bikin. Makanya kita sekarang mencari jalur lewat Ibu Menlu, dibantu juga berbagai pihak. Ya, kalau bisa ini tocilizumab ini kita juga punya akses bisa buat sendiri di Indonesia. Ya, supaya tadi obat-obatan ini kita harus banjiri di pasar. Sehingga tadi yang main-main obat, ya apalagi Bareskem sudah turun tangan bisa turun. Nah, memang yang kita produksi generik. Nah, ini yang mesti dipastikan ya. Tentu ada obat yang bermerek. Tocilizumab ada mereknya, itu bukan kami. Kami hanya fokus yang generik, yaitu obat murah untuk rakyat. Baik, dan ini kembali ke target herd immunity, di mana memang program vaksinasi ini terus berlangsung ya Pak. Nah, kemudian terkait vaksinasi, ketersediaan vaksin, kemudian distribusinya, sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Menteri? Ya, saya rasa akhir-akhir ini stok vaksin pemerintah Indonesia mulai dalam kondisi yang sangat aman. Di awal-awal tahun memang agak berat, karena semua negara juga mencari vaksin. Alhamdulillah berkat dorongan Bapak Presiden dengan komunikasi banyak pimpinan negara juga, akhirnya kita bisa mendapatkan kepastian stok. Ya, untuk untuk bulan-bulan ini saja dan ke depan itu sudah kedatangan 137 juta ton. 130 juta vaksin ya. Yang dimana itu ada yang gotong royong, ada yang juga bantuan pemerintah secara gratis.
Nah, tentu sudah sesuai dengan arahan dari KPK juga, arahannya jelas. Tidak boleh tercampur, ya BPK, KPK kemarin juga bilang, bahwa tidak boleh tercampur vaksin dengan merek yang gratis dan yang gotong royong. Karena itu Ya. gotong royong itu hanya Sinopharm dan juga CanSino nantinya. Dan stoknya itu kalau Sinopharm kurang lebih 15 juta, ditambah CanSino 5 juta. Jadi CanSino itu satu shot, Sinopharm itu 2 shot, jadi 7,5 juta, jadi totalnya 12,5 juta. Yang sudah daftar 2.800 perusahaan besar dan kecil. Nah, tentu yang vaksin gratis ini kemarin sudah didorong percepatannya dengan turun tangannya TNI Polri juga. Ya. Nah, ini yang saya bisa mohon juga kembali partisipasi masyarakatnya untuk bisa mulai mengakses ini dengan baik, dan mohon maaf memang tentu Dinkes Nakes hari ini juga lagi coba bekerja keras ya, karena mereka tidak hanya di rumah sakit, tetapi di luar rumah sakit mereka juga bantu vaksinasi. Ya inilah yang kita harapkan, ya ada kembalilah masyarakat proaktif, tapi juga dengan tenang gitu. Ya, proaktif dari masyarakat untuk kesadaran vaksinasinya perlu digalakkan lagi. Dan terakhir nih Pak Erik, kemarin kami sempat membahas pula mengenai vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu yang kemarin sempat tertunda. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah kapan realisasi dari jenis vaksinasi gotong royong berbayar individu ini? Ya, kemarin kan sudah ada rapat Pak Menko, Pak Luhut bersama KPK, BPKP, Kejaksaan, dan juga Kemenkes dan kami. Dan apalagi kemarin dari Komisi 9 juga sudah buat statement agar tadi Permenkesnya diperbaiki, agar kami bisa melakukan penugasan dengan baik. Nah, ini biasa, sinkronisasi. Tapi saya rasa semua bermaksud baik. Ya. Semua bermaksud kita bergotong royong untuk memastikan tadi percepatan vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan ini biasalah sinkronisasi. Makanya sejak awal saya bilang yang namanya kritik, tuduhan itu hal yang baik. Biasa. Kenapa? Itu justru bagian bagaimana kita harus makin transparan supaya rakyat juga bisa melihat bahwa pemerintah turun ke bawah, ya, melayani rakyatnya. Jangan kita pernah lelah, ya, melayani rakyat kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia telah meluangkan waktu bersama kami di seputar iNews RCTI, dan sekali lagi dari tim kami mendoakan salam sehat selalu. Salam sehat.